Kenapa budak lima yadkhulu hadza ma'ana? Kenapa dia ini duduk sama-sama kita? Walana abnaun misluhu. Kita punya anak macam dia. Ini kan sebaya anak-anak kita nih. Kenapa pula dia duduk sama kita? Kata orang ini menunjuk Abdullah bin Abbas. Faqala Umar, kata Umar bin Khattab menjawab, innahu min haitsu alimtum. Kata Umar bin Khattab, innahu min haitsu alimtum. Dia ni ya, macam kalian tahulah. Macam kalian tahulah. Apa maksud macam kalian tahu? Dua. Dia ni macam kalian tahu. Dua. Secara nasab dia ini sepupu Nabi. Orang selalu menyebut sepupu, tapi kalau bahasa kampung kami, kalau ayah adik beradik itu sewali. Kalau emak adik beradik sepupu. Kalau ayah sama emak adik beradik namanya perseloroan, berseloro, bergurau, kawan bergurau. Ayah adik beradik, antum adik beradik, anak antum sama anak antum itu namanya sewali. Kenapa disebut sewali? Sebab kalau ayahnya meninggal, atuknya meninggal, abangnya meninggal, adiknya meninggal, anak antum tu bisa jadi wali nikahnya. Maka itu disebut dengan sewali. Kalau emak adik beradik, bini antum sama bini antum adik beradik, maka anak-anak antum ni disebut dengan sepupu. Sedangkan antum disebut dengan sepengambilan, moyan, pemboyan. Antum punya adik perempuan, antum laki-laki, anak antum dengan anak adik antum tu disebut perseloroan, kawan bergurau, bergurau nikah. Begitu orang dulu. Balik ke bako supaya harta tu tak jauh-jauh mana-mana. Orang zaman dulu gitu. Atuknya kan satu nih, atuknya induk hartanya satu. Jadi cucu ni nikah supaya duit tak kemana-mana. Orang sekarang enggak. Anak dinikahan sama orang jauh-jauh. Rupanya budak tu pecandu narkoba. Udah hancur bawa belur, baru kasih ke kemanakan. Jadi kalau ada orang katakan, itu siapa tuh? Itu sepupu saya Pak Ustaz. Cemana hubungan kau? Ayah saya sama ayah dia adik beradik. Itu tuh sepupu, itu sewali. Tapi orang sekarang semua sepupu. Kata Abdullah bin Umar, kata Umar bin Khattab, min haitsu alimtum. Ya dia ni macam kalian tahulah. Maksudnya macam kalian tahu dua kelebihan dia. Pertama, dia ni sewali dengan Nabi. Ayah dia dengan ayah Nabi adik beradik, sewali, atuknya satu. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, dekat itu. Bertambah lagi, lebih dekat lagi, Abdullah bin Abbas ni punya emak. Emaknya ni punya saudara kandung. Itulah dia Maimunah. Maimunah ni istri Nabi. Macam mana dia memanggil Nabi itu? Macam mana dia memanggil Nabi? Kalau ditengok dari ayah, berarti dia memanggil Nabi itu abang. Kan abangnya itu. Tapi kalau ditengok dari puak emak, dia memanggil Nabi itu pakcik. Karena istri Nabi itu saudara emak dia. Bersaut-sautan. Apa namanya itu? Bolak-balik hubungan dia keluarga. Min haitsu alimtum, kata Umar bin Khattab, kududukkan budak kecil ini di sini macam kalian tahulah. Ada aspek yang kedua. Yang kedua, min haitsu zakaihi, dari kecerdasannya dia pernah didoakan Nabi. Doa Nabi untuk dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia takwil, pemahaman Quran yang benar. Itulah maka aku dudukkan dia di sini. Ini dalil boleh kita komplain kalau ada sesuatu yang aneh. Kenapa budak ni ada di sini?
Tamu kita ke rumah orang, semua orang-orang tua senior, ada anak kecil. Kenapa budak ini di sini? Entah Pak Ustaz, kami pun tak tahu. Nah, apa sebabnya? Fada'ani zata yaumin. Umar bin Khattab memanggil saya. Kata Abdullah bin Abbas, fa'adakhalani ma'ahum. Dimasukkannya saya duduk bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin. Menurut saya, kata Abdullah bin Abbas, ma ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Dia memanggil saya, mendudukkan saya di tengah mereka. Dia mau mendudukkan saya di tengah mereka liyuriyahum, untuk menunjukkan ke mereka kehebatan saya. Dia mau menunjukkan ke mereka kehebatan saya. Qala ma taqulu fi qaulillah. Lalu kemudian setelah duduk, siapa yang duduk tadi? Abdullah bin Abbas. Ditanya Umar bin Khattab, ma taquluna fi qaulillah. Apa pendapat kalian tentang ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tuan-tuan Syekh, tuan-tuan Syekh perang Badar. Apa hebatnya orang perang Badar nih? Sampai kita berdoa kepada Allah menyebut orang perang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Nah, itu bi ahlil badri. Berdoa kepada Allah barakat pejuang Badar. Pak Kiai, apa amalan untuk saya biar mudah urusan ini? Baca selawat. Berapa kali? 313. Sogan bertanya ke Kiai, balik ke rumah. Datang orang bertanya, Pak, saya kalau kesulitan apa zikir saya? Baca selawat. Berapa kali? 313. Awak tidak bertanya ke Kiai dek Sogan. Engkau tidak Sogan ke awak? Ditanya, kenapa 313? Pokoknya begitu saya terima dari Kiai, baca aja. 313 itu jumlah syuhada Badar. Perang Badar itu jumlahnya 313. Jumlahnya saja pun menjadi kemuliaan. Begitulah hebatnya orang perang Badar. Kata Abdullah bin Umar, kata Umar bin Khattab, ma taquluna fi qaulillahi idza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang kalian tahu tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Faqala ba'duhum. Sebagian tuan-tuan Syekh perang Badar tadi menjawab, veteran perang Badar. Apa kata mereka? Umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh idza nasarana wa fataha alaina. Allah menyuruh kita memuji Allah alhamdulillah, wa nastaghfiruh astaghfirullah idza nasarana, kalau Allah menolong kita dan Allah memberikan kemenangan untuk kita. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kamu sudah menang, maka banyak-banyaklah bertasbih dan banyaklah beristighfar. Itulah makna ayat tu, kata syuhada, kata syekh-syekh perang Badar. Wasakata ba'duhum, yang sebagian diam. Falam yaqul syai'an, tak bercakap apa-apa. Faqala li, datang Umar, ditanyanya Abdullah bin Abbas, akadzalika taqulu ya bin Abbas? Apakah memang itu makna ayat ni Abdullah bin Abbas? Wa qultu, ku jawab, la.
Bukan itu makna ayat. Fama taqulu. Lalu apa makna ayat iza jaa nasrullahi wal fath? Qultu, kata Abdullah bin Abbas, huwa ajalu Rasulillah a'lamahu lahu. Iza jaa nasrullah itu artinya ajal umur Rasulullah yang diberitahukan Allah kepada Nabi Muhammad. Terkejut orang tadi, hah? Ajal. Iza jaa nasrullahi wal fath, kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wazalika alamatu ajalika, itu artinya ajal kau dah sampai, tak lama lagi kau akan meninggal. Fasabbih bihamdi rabbika, karena kau sudah mau meninggal, maka banyak-banyaklah bertasbih, subhanallah, subhanallah, wastaghfirhu, banyak-banyak beristighfar, innahu kana tawwaba, Allah menerima taubatmu, Allah Maha penerima taubat. Faqala Umar, kata Umar bin Khattab, ma a'lamu minha illa ma taqul, aku tak tahu makna ayat macam ini sebelum kau mengatakan ini. Begitulah hebatnya Abdullah bin Abbas. Aku yang beda umur sama kau sejauh ini, aku pun tak tahu makna ayat ini. Rupanya iza jaa nasrullah itu artinya ajal Nabi udah dekat. Karena ajal sudah dekat, maka banyaklah bertasbih dulu. Setelah bertasbih baru beristighfar. Tapi kita tadi beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Habis itu baru bertasbih, subhanallah, subhanallah. Nah, gimana ini? Beristighfar dulu, habis itu baru bertasbih. Itu perbuatan Nabi. Selesai sholat, Nabi melakukannya. Sedangkan ayat ini bukan konteksnya selesai sholat, tapi umum. Setelah kita banyak bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, habis itu kita beristighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kalau sudah dekat ajal. Ajal tidak tengok umur. Berapapun umur kita, kita selalu menganggap ajal kita sudah dekat. Apa pelajaran dari sini? Bahwa sesama sahabat Nabi pun ilmunya tak sama. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya nih Pak Ustadz, ilmu saya begini nih karena saya hidup zaman sekarang. Kalau saya hidup zaman Nabi, belum tentu lagi saya ini lebih rendah dari Pak Ustadz. Kalau ku tengok kau nih tinggi memang, tapi bukan ilmunya, sombongnya. Sesama sahabat Nabi pun ilmunya tak sama. Ada yang ilmunya macam Masyaikh Badar, ada yang ilmunya macam Umar bin Khattab, ada yang ilmunya macam Abdullah bin Abbas. Sesama sahabat Nabi, pembagian Allah ke kita ini macam ini. Pas macam ini. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang gemuk. Ilmu pun begitu, ada ilmunya tinggi, ada ilmunya sedang, ada ilmunya rendah. Muka pun begitu juga, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang tak ganteng sama sekali. Harta pun begini juga, ada yang lebih, ada yang sedang, ada yang rendah. Akal pun begini. Cobalah antum pikir selama berkawan-kawan, kan macam-macam akal kawan. Ada kawan tuh yang berakal, ada yang tak berakal, ada yang mau mengakal-akali awak aja. Memang udah pembagian, memang udah begini pembagian. Kenapa dibuat Allah pembagian tuh macam ini? Supaya bisa bekerja sama. Bisa dia bekerja sama karena tak sama pembagian. Kalau dibuatnya dari tengah semua, telunjuk semua, mana bisa kita bekerja sama? Ini lebih hartanya, ini lebih ilmunya, ini lebih mukanya. Lebih harta, lebih muka, lebih ilmu. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa kurang di muka, lebih di akal.
Udah kurang muka, kurang belakang. Saya ini muka memang kurang Pak Ustaz, akal kurang, akhlak saya lebihkan sedikit. Muka kurang, akal kurang, akhlak kurang. Judul babnya kan tentang bersiap-siap bekal di akhir umur. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, tahun ke-8 Hijrah. Datang pertolongan Allah, menanglah Nabi Muhammad menguasai kota Makkah Al-Mukarramah. Tahun 8. Pembebasan kota Makkah tahun 8. Tahun 8 Fathu Makkah. Tahun 8 Makkah dikuasai. Tahun ke-9 seluruh suku-suku mengutus berjumpa Nabi untuk membaiat masuk Islam. Tahun ke-10 Haji Wada. Tahun ke-11 bulan Rabiul Awal meninggal. Itulah makna ayat nih. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kau menang, berarti tak lama lagi kau akan meninggal. Tapi kata sahabat tadi tidak. Kata sahabat